Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Kita masih ngobrol sama Kak Bowo, salah satu entrepreneur muda di bisnis T-shirt kompres. Nah Kak Bowo ini untuk sistem penjualan dari si T-shirt kompres ini, penjualannya itu harus open PO dulu kah, atau Kak Bowo ready stock nih Kak? Untuk penjualan kami di Prasit ini ready stock semua. Dari kami kan ada polos, ada sablon. Cuman yang pre-order itu khususnya yang custom Kak. Custom sekitar 3-4 hari itu pre-ordernya. Kalau untuk di custom situ doang. sendiri maksudnya gimana tuh? Jadi bisa Kalau custom apa? Custom ini sablonnya Kak, takut ada kan biasanya konsumen pengen beda ini nih sablonnya ada desainnya sendiri. Nah itu PO-nya di situ kita bisa. Jadi berarti desainnya kita juga bisa custom sesuai dengan yang customer mau ya. Mau misalkan mau betul. nama atau dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Yang penting bentuknya akan jadi seperti yang T-shirt kompres itu gitu ya. Iya. Nah, Kak Bowo ini kalau boleh tahu gitu ya, mungkin di rumah pemirsa di rumah penasaran gitu ya, T-shirt kompres ini kalau boleh tahu gitu ya, sebagai pebisnis pemula ini kalau untuk modal awalnya berapa sih, dan mungkin omset per bulannya bisa mencapai berapa tuh Kak? Untuk modal awal sih cukup lumayan ya, karena dengan alatnya juga kan khusus gitu ya, sekitar ya masuk 3 digit lah gitu. Gitu. Nah itu untuk kan ya. Kalau untuk omsetnya sih alhamdulillah untuk bulan-bulan sekarang sih lumayan, hampir 20 ke atas per bulan. Jadi sangat disangka-sangka ya inovasi dari sebuah bisnis kecil ini yang terlihat kecil tapi ternyata sangat luar biasa sekali gitu ya. Waduh ini, nah Kak, tadi Kakak bilang ya di segmen awal gitu ya, untuk ibarat kita karyawannya sendiri atau yang ngebantu bisnis ini kan masih dari orang-orang terdekat Kak Bowo gitu. Ada sempat kepikiran gak untuk mungkin buka cabang kah, untuk misalkan memperluas lapangan pekerjaan untuk rekrut orang-orang lain, atau mungkin hanya sekeluarga saja, atau gimana nih Kak? Kalau untuk ini sih pasti ada, saya pasti akan mengembangkan bisnis ini. Cuma nanti kalau misalkan next project ada saya mau buat alat lagi, mungkin saya akan rekrut tim baru gitu. Dan kalau untuk yang perluas cabang sih nanti masih dipikirin dulu untuk cabang. Tapi ada kepikiran untuk menambah orang-orang untuk membantu, apalagi orderannya semakin membludak gitu ya. Amin. Pastinya membutuhkan orang-orang yang cukup banyak juga gitu ya Kak Bowo. Nih Kak Bowo, apa sih motivasi terbesar Kak Bowo maksudnya ini kan terbilang jualan baju gitu ya, jualan kaos, cuman mungkin bentuknya unik. Apa sih motivasi terbesar? Apalagi mungkin seorang anak muda, nggak semua orang punya keinginan, punya gengsi yang besar untuk mungkin pengen terjun ke dalam dunia bisnis untuk ngejual sebuah kaos gitu. Untuk motivasinya karena unik produknya dan belum banyak di Indonesia, malah belum ada awalnya. Ya, jadi saya itu termotivasi karena awalnya tidak ada kompetitor sih Kak, kayak gitu. Jadi saya ya karena bentuknya unik gitu ya. Tapi kalau dulu ini kan maksudnya terinovasinya gara-gara Kakak melihat dari adopsi dari bisnis luar negeri ya. Tapi kalau sebelumnya pernah sempat kepikirannya untuk bisnis apa enggak? Bisnis yang lain gitu? Sempet sih dulu untuk sebelum bisnis ini kita just tip Kak, sempet just tip dengan calon saya just tip, karena just tip banyak pesaingnya. Jadi ya udah ditinggalin aja, jadi mikir lagi terus alhamdulillah dapat ide kayak gini. Luar biasa sekali ya. Nih ternyata inovasinya menjadi inovasi keren, menjadi produk yang sangat beken gitu ya kalau kata anak-anak muda sekarang gitu. Ini kalau misalkan Kak Bowo bisa observasi mungkin dari insight-nya, ini rata-rata yang mesen tuh dari daerah mana tuh Kak? Kalau ini sih banyaknya di Jawa Barat gitu. Cuman kita alhamdulillah udah sampai luar negeri juga Kak.
Malaysia, Singapura, Filipina, alhamdulillah sudah sampai ke luar negeri juga. Khususnya daerah Asia gitu ya. Iya. Berarti itu mereka mesannya dari si lewat online itu ya? Sampai Ya, pada akhirnya lewat bisa online. dipasarkan ke luar negeri gitu. Iya, Shopee. Lewat Shopee Nah. sih gitu. Nah Kak, ini cukup menarik gitu ya, maksudnya di dalam dunia bisnis ini dengan berbagai aktivitas yang lain, Kak Bowo dan mungkin partnernya itu memilih untuk membuka usaha atau membuka bisnis yang baru gitu ya. Apa sih asiknya berbisnis tuh Kak gitu, apalagi kan kalau misalkan seorang pengusaha gitu kan nggak ada liburnya gitu kan, mungkin harus selalu mengembangkan inovasi dan lain sebagainya. Saya tertariknya tuh karena pembisnis itu kalau melihat teman-teman saya yang sudah kerja kayaknya kayak yang monoton gitu ya di kantor. Cuman kan kalau pembisnis ya kreasi yang ada di otak ya dicurahkan langsung ke dunia nyata gitu Kak. Saya tertariknya seperti itu. Jadi tertarik gitu ya. Ya. Tapi kalau dari dulu zaman-zaman sekolah pernah sempat emang udah suka dunia jualan-jualan kayak gitu atau baru pas zaman kuliah aja nih? Kalau awal-awal masuk kuliah sih tertariknya dengan yang kerja-kerja di kayak perminyakan kayak gitu. Cuman kesini kok lebih asik gitu ya bisnis gitu Kak. Jadi Karena lebih asik, uangnya lebih fleksibel gitu bisa ya. terasa langsung gitu. Oke, ini kalau boleh tahu apa sih Kak suka dukanya gitu, suka dukanya menjalani bisnis ini gitu? Suka dukanya apa ya? Paling di saat orderan lagi turun gitu Kak, cuma kayak gitu sih paling harus gimana gitu ya, mikirin ke depannya gimana, paling gitu doang sih Kak dukanya. Gitu sih, Kak, Kalau dukanya. untuk di bisnis ya. Pasti ada ya pasang surut ya, kadang lalu lagi rame-rame, kalau lagi surut ya surut. Nah untuk selama menjalani bisnis ini kan ada up and down gitu ya Kak. Nah pastinya kan nggak selamanya mungkin banjir orderan, pasti ada masa-masa di mana down banget dan mungkin Ya, betul. minim orderan gitu sampai pada akhirnya mungkin ya menjalani proses-proses terpahit dalam bisnis ini lah gitu ya bahasanya. Nah dari Kak Bowo sendiri pernah nggak kepikiran sampai pada akhirnya memberhentikan kayak aduh udah deh kita move aja gimana gitu? Kalau saya sih waktu itu sempat terpikir awal-awal sih Kak, ya waktu awal-awal perikanan di kayak TikTok nggak ada feedback gitu. Apakah ini suatu hal yang gagal atau enggak? Cuman di situ saya berpikir saya udah ngeluarin modal segini, terus masih sih cuman sia-sia. Rezeki mah kan pasti sudah Tuhan yang ngatur gitu Kak. Kita mah ikhtiar aja kayak yang benar gitu, sama doa jangan pernah putus kayak gitu Kak. Gitu sih. Tapi kalau untuk dukungan keluarga sekitar gimana nih Kak? Alhamdulillah sangat disupport Kak dari orang tua saya, khususnya ibu saya sangat support sekali dengan bisnis ini. Karena itulah ya yang membuat lingkungan support atas usaha kita itu yang membuat kita mungkin semakin semangat dan tidak akan meninggalkan apapun proses perjalanan dari sebuah bisnis ini gitu. Betul. Ya Kak Bowo. Nih Kak Bowo cukup menarik, apalagi nih Kak Bowo mungkin kalau misalkan bisnisnya viral di TikTok, Kak Bowo juga nggak up to date dengan sesuatu yang lagi viral di TikTok gitu. Banyak sekali anak muda yang mungkin inovasinya bisnis-bisnis lain yang sampai pada akhirnya menjadi sebuah hal yang luar biasa sekali seperti Kak Bowo gitu ya, membuat t-shirt kompres dan lain sebagainya. Gimana nih Kak melihat banyak sekali anak muda yang mempunyai bidang bisnis yang sangat kreatif ini gitu? Saya sangat kagum dengan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak muda. Kan sekarang banyak tuh inovasi khususnya di fashion ya, baik dari sepatu hingga celana itu bagus-bagus. Itu saya juga melihatnya sangat keren-keren sih inovasi anak-anak muda di Indonesia gitu Kak. Justru dengan kemajuan digital ini sangat membantu. Nah kalau misalkan Kak Bowo kan selama ini masarin bisnisnya kan lewat TikTok ya. Ada tim untuk sosial media spesialis yang untuk bikin setiap konten apa nih yang mungkin di-share gitu Kak? Itu siapa tuh otaknya tuh kalau boleh tahu? Oh itu, ini ada di sebelah calon saya, itu bagian admin, bagian
Boleh dong Nge-share mungkin. detail gitu. Nih mungkin boleh nih apa namanya yang mungkin apa namanya sobat milenial juga punya bisnis di rumah dan lain sebagainya. Punya dikasih tipsnya dong Kak. Ini gimana sih caranya supaya punya bisnis bisa FYP di TikTok dan sampai akhirnya bisa booming gitu ya di media sosial nih Kak, bisa sharing dong. Kalau itu apa ya? Kuncinya sih jangan pernah bosan upload Kak. Karena Iya. kita nggak tahu algoritma TikTok, yang penting mah upload gitu Kak. Jangan pernah bosan upload gitu. Meskipun belum FYP ya udah upload aja seadanya gitu. Nanti juga pasti ya FYP lah gitu. Kalau dari konten kakak sendiri biasanya apa? Dari akun yang biasa kakak jual tuh sehari sekali atau seminggu berapa kali, ada jadwal-jadwalnya nggak tuh? Kalau saya sih sekarang agak telat juga sih. Kalau kemarin mah kemarin bisa seminggu hingga bisa 3 kali. Cuman kalau sekarang agak jarang sih Kak. Lagi fokus dulu ini apa yang order. Jadi agak Tapi keteteran. walaupun ini kan biasa kalau di TikTok suka ada aja ya, maksudnya kayak ngupload kapan FYP-nya, kadang tidak terduga gitu ya, ada Ya, aja iya, yang betul. order dan sebagainya. Tapi sejauh ini apa namanya lebih banyak pesan di mana tuh Kak? Kan sekarang kan ada TikTok Shop gitu ya mungkin, terus ada marketplace yang lain dan lain sebagainya. Itu lebih banyak di mana tuh yang ordernya? Kalau orderan banyaknya di Shopee Kak. Sempat juga waktu itu buka di apa TikTok Shop ya. Cuman tidak sesuai dengan apa ya bukan hasil ya. Pencairan, khususnya pencairannya sih agak-agak sedikit lama. Jadi kita biasa di Shopee. Jadi Shopee aja lah fokusnya gitu. Tokped juga ada sih, cuman banyaknya di Shopee kalau sekarang. Jadi berarti konten-kontennya mengarah untuk memesan ke ini ya, ke apa namanya, ke marketplace itu gitu ya? Iya betul. Ini Kak, apa namanya produk yang kakak jual tuh kalau boleh tahu tuh harga t-shirtnya itu sekitaran dari harga berapa aja tuh Kak? Kalau kita start mulai dari 55.000 di polos Kak hingga 120.000 itu khusus di custom itu yang paling mahal 120.000. Berarti dari 55.000 sampai up 100 ya, tergantung mungkin jenis yang kita pesan dari si produk Ya. itu. Ini Ya betul. Nah Kak, apa namanya kalau misalkan untuk produksi t-shirt itu gitu ya, pernah ngerasa ada yang misalkan komplain nggak? Misalkan kayak di Shopee kan suka ada tuh, misalkan ulasan-ulasan gimana gitu, suka dapat komplain dari pembeli nggak sih Kak? Alhamdulillah sih tidak terlalu banyak, cuman dulu sempat di bagian packaging kan kita dalam packaging ada produk kita kaos, terus ada botol cairan itu sempat pecah. Kita langsung evaluasi, langsung kita bubble wrapin aja semuanya gitu Kak. Sempat komentarnya di situ sih Kak, ulasan yang kurang ininya ada pecah di suatu produk. Jadi sangat menerima kritik dan saran dari para customer gitu ya, yang sampai pada akhirnya menjadi sebuah evaluasi dari si produk yang betul. mungkin kakak jual gitu ya. Nah Kak, kalau untuk produk favoritnya dari t-shirt yang kakak jual apa tuh? Yang polos kah Untuk atau yang custom kah? Untuk favorit di kita itu polos Kak, polos. Yang polos lah yang lebih banyak ya, yang lebih apa best seller gitu ya. Ya, iya. Nah, untuk sejauh ini nih Kak, apa namanya, banyak gak yang mungkin ikut kerjasama dari apa namanya bisnis yang kakak jalani ini? Untuk kerjasama sih paling di ranah reseller Kak, kita gitu. Reseller gitu ya. Ya, reseller. Sampai tadi mungkin di event itu ya Kak, maksudnya event yang betul. mungkin jadi sampai pada akhirnya jadi itu merchandise. Nah itu apa namanya kalau untuk relasi dari si apa namanya event itu dapatnya dari customer luar atau mungkin orang-orang terdekat tuh Kak? Dari customer luar Kak, maksud di dalam negeri gitu ya maksudnya? Ya, dari sebelumnya itu sih gitu sempatnya dia sebelumnya itu dia pesan dulu di Shopee, terus dia tertarik, dia masukkan ke acara untuk souvenir gitu, ke alhamdulillahnya tuh. Jadi sampai pada akhirnya menghubungi kakak untuk apa namanya mau kerjasama soal event ini gitu ya.
Nah, ini luar biasa sekali nih Kak. Tapi aku juga penasaran nih, mungkin Sobat Milenial juga masih penasaran produk yang Kakak jual ini. Dan mungkin di dalam seputar dunia bisnis mengenai produk yang t-shirt kompres ini. Tapi Kak Bowo, kita akan jeda dulu. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.